Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Kali ini saya mau ngebahas satu topik yang juga banyak yang request, yaitu tentang flek hitam. Nah, flek hitam ini kan banyak yang mengalami ya, tapi walaupun kamu juga belum punya yang namanya flek hitam atau belum mengalami namanya flek hitam, I think you should still watch this video. Kenapa? Penasaran? Tonton terus ya. Nah, yang disebut flek hitam itu tuh istilah ilmiahnya sebenarnya adalah hyperpigmentation atau hiperpigmentasi. Ini terjadinya karena produksi melanin yang berlebihan di beberapa area di kulit kita. Melanin ini nih satu sel yang memang fungsinya tuh memberikan warna ke rambut kita atau ke kulit kita gitu ya. Nah, karena dia tuh overproduction di beberapa bagian kulit kita, jadinya yang area-area tersebut tuh terlihat lebih gelap dibandingkan warna asli kulit kita. Kalau kita mau tahu gimana caranya mengatasi hyperpigmentation, kita harus tahu dulu sebenarnya jenis-jenis hiperpigmentasi yang ada. Yang pertama, dan ini menurut saya sih common banget ya, yaitu yang disebut post-inflammatory hyperpigmentation atau hiperpigmentasi yang terjadi setelah terjadinya trauma pada kulit gitu ya. Trauma pada kulit itu maksudnya adalah setelah terjadinya jerawat di kulit, setelah misalnya kulitnya tuh luka atau misalnya kena serangga. Nah, itu waktu kulitnya tuh healing atau sembuh, itu biasanya meninggalkan bekas yang awalnya kemerahan terus lama-lama kehitaman di kulit, jadinya lebih gelap. Saya yakin banget PIH atau post inflammatory hyperpigmentation ini yang kamu juga sering sebut sebagai bekas jerawat itu banyak banget yang ngalamin ya, atau pernah mengalami paling enggak. Ini juga saya juga pernah mengalami. Bahkan bekas jerawat pun pada saat kulit kamu habis luka itu juga pasti sering kan muncul noda-noda gelapnya di kulit badan ataupun di kulit wajah. Jenis hiperpigmentasi lainnya adalah yang sering disebut age spots atau liver spots. Nah, ini juga kita sering dengar dengan istilah flek hitam gitu ya. Nah, walaupun namanya liver spot, sebenarnya munculnya hiperpigmentasi ini bukan dari liver atau bukan dari ginjal kita sih, tapi kebanyakan penyebabnya adalah karena kulit yang terekspos sinar UVA dan UVB terus-terusan. Makanya biasanya age spots ini sesuai namanya muncul di orang yang usianya tuh sudah lanjut gitu ya. Jadi yang emang udah lebih mature karena memang terjadi overexposure terhadap sinar matahari itu udah benar-benar bertahun-tahun. Tapi bukan berarti orang yang masih muda juga nggak bisa muncul yang namanya age spots tersebut. Jenis hiperpigmentasi yang ketiga, dan ini yang agak lebih berat gitu ya, itu istilahnya melasma. Mungkin kamu sering dengar ya. Melasma ini juga kegelapan di beberapa area kulit. Biasanya tuh warnanya tuh coklat ataupun keabu-abuan gitu ya. Yang munculnya itu karena beberapa hal. Jadi sebenarnya akibat pastinya atau alasannya itu belum diketahui. Cuma yang men-trigger munculnya melasma ini biasanya sih perubahan yang terjadi pada hormon. Contohnya misalnya kamu sedang hamil atau baru selesai melahirkan, atau misalnya kamu minum pil KB, itu juga hal-hal yang bisa memicu munculnya melasma. Terus juga ini tuh sifatnya genetik gitu ya. Jadi memang di sebagian orang memang ada bakat untuk muncul melasma. Terus juga biasanya maksudnya lebih umum terjadi di orang-orang yang kulitnya itu lebih gelap. Terus juga bisa pemicunya tuh adalah orang-orang yang sering terkena udara panas. Misalnya kamu kerjanya tuh di dapur gitu ya, kamu misalnya chef gitu kan atau cook. Nah, terkena udara panas terus-menerus itu juga bisa bikin iritasi kulit dan juga bisa memicu overproduction of melanin sehingga menimbulkan hiperpigmentasi tadi. Nah, melasma itu biasanya munculnya di area kulit wajah, misalnya kayak di pipi, terus di dahi, di hidung, di dagu, atau kadang-kadang juga muncul di leher. Ini kalau ibu-ibu yang lagi hamil banyak banget sih yang mengalami ini, termasuk saya. Waktu saya hamil itu banyak flek kecoklatan di leher saya yang alhamdulillahnya waktu saya selesai melahirkan lama-kelamaan itu memudar dan hilang dengan sendirinya. Nah, setelah kita tahu macam-macam bentuknya hiperpigmentasi, sekarang kita mulai ngomongin cara menanganinya. Tapi sebenarnya sebelum masuk ke situ, saya pengen menekankan pentingnya juga prevention gitu ya, atau mencegah terjadinya hiperpigmentasi tersebut. Dan cara yang paling manjur itu adalah dengan menggunakan sunscreen. You saw that coming, didn't you? Nah, menggunakan sunscreen itu memang cara yang sudah terbukti sangat ampuh, nggak cuma untuk mencegah terjadinya hiperpigmentasi, tapi juga
juga mengatasi gitu ya. Jadi memang sunscreen itu sesuatu yang kalau kamu emang udah punya flek ataupun belum, it's something you just have to do. Dan memang hiperpigmentasi itu bisa diperparah dengan kita sering terkena sinar matahari. Kenapa? Karena yang namanya melanin tadi itu biasanya dia menyerap energi dari sinar UV yang berbahaya itu, karena tugasnya itu adalah dia untuk memproteksi kulit kita supaya tidak terkena overexposure dari sinar matahari tersebut gitu. Nah itu karena dia menyerap sinar UV tadi, itu tuh bisa membuat area-area yang memang tadinya udah lebih gelap jadi tambah gelap lagi, jadi tambah kelihatan lagi hiperpigmentasi atau flek yang ada di kulit kamu. Jadi kalau kulit kamu masih mulus nih, belum ada flek-fleknya sama sekali, pakai sunscreen dengan rajin, terutama kalau kamu mau keluar rumah dan panas-panasan, dan jangan lupa juga reapply. Untuk detailnya bisa cek video saya tentang sunscreen. Nah, sekarang gimana cara nanganinnya? Oke, kita mulai dari yang PIH atau Post Inflammatory Hyperpigmentation dulu ya. Sebenarnya sih udah ada beberapa video yang memang saya bikin khusus tentang ngebahas gimana caranya ngilangin bekas jerawat. Tapi saya mau ulangin lagi aja, kalau misalnya kamu punya beberapa noda-noda yang kemerahan atau kehitaman karena abis inflamasi kulit kamu alias abis jerawat atau abis luka, ini adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, eksfoliasi. Udah sering lah ya kamu denger apa manfaatnya eksfoliasi. Jadi kalau kamu menggunakan ingredients yang memang fungsinya adalah untuk membantu pelepasan sel kulit mati seperti AHA, BHA, itu membantu menghilangkan atau memudarkan diskolorasi atau hyperpigmentasi di kulit kamu tadi itu gitu ya, karena bahan-bahan tersebut itu juga mempercepat munculnya sel kulit baru gitu kan, yang lebih sehat, yang juga tidak terkena hiperpigmentasi tadi. Untuk lebih detailnya produk eksfoliasi apa yang harus kamu gunakan, kandungannya apa, silahkan cek video saya yang udah lengkap banget ngomongin tentang all about exfoliation. Produk kedua yang bisa kamu gunakan untuk membantu menghilangkan bekas jerawat atau post-inflammatory hyperpigmentation adalah vitamin C. Ini juga udah ada khusus videonya. Vitamin C ini kan adalah antioksidan kan. Nah, salah satu fungsi antioksidan itu adalah melindungi kulit dari sinar matahari atau efek dari sinar matahari yang bahaya ke kulit kita itu. Vitamin C itu memang terbukti manjur atau efektif digunakan untuk membantu menghilangkan bekas jerawat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu harus gunakan secara rutin, telaten, dan juga sabar, karena yang namanya bekas jerawat, apalagi kalau bekas jerawatnya itu sesuatu yang udah lama gitu ya, udah bertahun-tahun, itu pasti akan takes time untuk menghilangkannya. Satu lagi kandungan yang bisa kamu gunakan yang juga bisa untuk membantu menghilangkan post-inflammatory hyperpigmentation adalah niacinamide atau vitamin B3. Kamu juga pasti udah sering banget dengar kandungan ini. Salah satunya ada di produknya Olay Total Effects, itu dia punya kandungan niacinamide-nya. Ini udah terbukti nggak cuma membantu membuat area yang ada hiperpigmentasinya tuh lebih cerah warnanya atau lebih terang, tapi juga membuat seluruh kulit kita itu warnanya atau ronanya tuh lebih cerah. Jadi memang ini tuh digunakan juga untuk skin brightening. Yang terakhir, kalau misalnya kamu menggunakan produk-produk yang tadi saya udah sebutin untuk menghilangkan post-inflammatory hyperpigmentation seperti AHA/BHA atau misalnya vitamin C atau niacinamide, yang penting banget juga kamu harus pakai sunscreen. Oh, I know, saya mengulang ya, tapi ini tuh penting banget. Kenapa? Karena vitamin C terus juga produk-produk yang sifatnya itu exfoliator itu tuh membuat kulit kamu jadi lebih sensitif terhadap sinar matahari gitu, atau istilahnya fotosensitif. Makanya penting banget kalau malamnya kamu pakai vitamin C atau misalnya pakai AHA/BHA, paginya atau siangnya kamu pakai sunscreen. Oke, sekarang kita masuk ke gimana cara menangani age spots atau juga melasma. Kenapa saya gabungin? Karena ini kurang lebih produk-produk yang digunakan tuh mirip-mirip. Yang pertama, kalau misalnya kita ngomongin age spots, karena biasanya itu udah terjadi selama bertahun-tahun dan juga kadarnya tuh bisa yang fleknya lebih dalam gitu ya. Itu of course lebih susah lagi untuk ngilanginnya dibandingkan dengan hyperpigmentasi yang terjadi karena bekas jerawat. Ini penting untuk kita ingat. Kenapa? Supaya kita juga punya the right kind of mindset atau the right kind of expectation ketika kita melakukan treatment untuk problem ini gitu ya. Karena seringkali kalau yang namanya age spots apalagi melasma itu tuh tidak cukup hanya satu jenis treatment aja, tapi biasanya sih yang lebih efektif itu adalah menggabungkan beberapa jenis treatment yang dilakukan secara benar dan juga secara telaten. Nah, kalau untuk melasma seperti saya bilang tadi, kalau memang penyebabnya itu adalah perubahan
perubahan hormon seperti kamu saat lagi hamil. Biasanya sih setelah kamu hamil selesai, maksudnya setelah kamu melahirkan, itu noda-noda coklatnya atau flek-fleknya itu secara berkala akan hilang dengan sendirinya. Kalau misalnya munculnya itu kamu curiganya adalah karena kamu menggunakan pil KB gitu ya, please consult your doctor. Kalau memang itu mengganggu banget, mungkin pil KB-nya bisa dihentikan, kamu bisa dengan metode KB lainnya gitu kan, sehingga bisa memperbaiki tampilan melasma di kulit tadi itu. Tapi ada beberapa melasma yang memang you're not pregnant or you're not taking any birth control pills, tapi tetap muncul di kulit. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan. Kandungan yang udah lama banget dipakai sebagai salah satu treatment untuk hiperpigmentasi itu adalah hidrokinon atau hydroquinone. Kamu pasti sering dengar ya nama ini, dan kamu juga tahu pasti bahwa ini sebenarnya kandungan yang agak kontroversial karena banyak artikel yang kita baca yang menyebutkan efek samping jangka panjang dalam penggunaan hidrokinon. Nah, saya nggak mau menakut-nakuti, tapi memang hidrokinon itu bisa dibilang obat keras gitu ya. Walaupun sekarang ini masih banyak sebenarnya produk-produk yang beredar di pasaran yang mengandung a small amount of hydroquinone atau hidrokinon gitu ya, yang kandungannya kecil, tapi tetap aja kalau saya personally nggak terlalu rekomen kamu menggunakan produk-produk tersebut gitu. Karena kalau misalnya kamu ikutan talk show saya sama Dr. Kevin Maharis di Jakarta X Beauty 2 minggu yang lalu, beliau juga menyatakan bahwa sebaiknya kalau kamu mau menggunakan hidrokinon untuk menghilangkan hiperpigmentasi itu di bawah pengawasan dokter. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, ini tuh obat yang atau kandungan yang potent banget gitu ya, yang kuat banget. Jadi memang ada cara menggunakannya yang sangat-sangat spesifik. Contohnya dia tuh tidak bisa digunakan secara jangka panjang, terus juga presentasinya juga menentukan seberapa sering kamu bisa menggunakannya. Oh ya, satu lagi ya, ini juga tidak direkomendasikan untuk digunakan oleh ibu hamil ataupun kamu yang sedang mencoba untuk hamil. Jadi again, saya saranin kalau kamu memang lagi considering untuk menggunakan hidroquinone sebagai treatment hyperpigmentation kamu, please consult your doctor. Tapi hidroquinone ini tetap masih dianggap sebagai kandungan yang aman digunakan dan juga efektif. Biasanya kadarnya 1-2%. Again, tapi dengan syarat harus dengan pengawasan dokter. Kedua, kandungan yang juga biasanya digunakan untuk membantu menghilangkan hiperpigmentasi itu adalah vitamin A dan turunannya alias retinoic acid. Kalau misalnya kamu belum pernah pakai retinoic acid sebelumnya dan kamu udah muncul ada age spots gitu ya, kamu bisa coba pakai produk-produk yang tersedia over the counter yang biasanya persentase retinolnya itu nggak terlalu tinggi gitu ya, atau bentuknya itu retinol. Contohnya kayak advanced retinoidnya The Ordinary atau Paula's Choice, pokoknya ada beberapa lah ya yang bisa kamu beli secara bebas. Kalau buat saya waktu itu memang itu tuh efektif untuk menghilangkan post-inflammatory hyperpigmentation saya gitu. Untuk age spots, kalau kamu gunakan produk yang over the counter ini bisa aja, tergantung of course seberapa dalamnya age spots-nya gitu ya, tapi bisa aja asal again telaten dan juga sabar. Nah, kalau misalnya kamu kulitnya sudah lebih mature atau misalnya memang fleknya itu udah lebih dalam, itu biasanya kita juga bisa menggunakan retinoic acid yang lebih tinggi persentasenya, yaitu yang kita kenal biasanya namanya tretinoin gitu ya. Again, saya udah pernah bikin khusus video tentang retinol dan disitu saya sebutin bahwa untuk pemakaian tretinoin saya juga rekomen untuk di bawah pengawasan dokter. Tapi kalau misalnya saya sendiri ngelihat ya, ibu saya itu pakai tretinoin gitu kan untuk membantu mencerahkan kulit wajahnya dan menghilangkan flek-flek kulitnya, and it does work. Karena saya benar-benar bisa ngelihat banget gimana kulit wajah ibu saya itu fleknya memudar dan emang jadi cerah banget. Kemudian ada lagi kandungan yang sebenarnya efektif dan agak sedikit lebih mild gitu ya dibandingkan retinoic acid atau bahkan hydroquinone, itu namanya kojic acid. Mungkin kamu sering dengar ya kojic acid. Kojic acid itu tuh dia kenapa bisa dipakai sebagai treatment untuk hiperpigmentasi, karena dia itu ngeblok satu asam amino yang namanya tirosinase. Asam amino tirosinase ini tuh salah satu fungsinya adalah untuk membantu memproduksi melanin di kulit kita. Nah, tirosinase ini kadang-kadang juga bisa ada hal-hal yang memicu dia untuk mendorong produksi melanin lebih cepat gitu ya, atau lebih banyak gitu, dan itulah yang menimbulkan tadi itu kan hiperpigmentasi. Kojic acid itu tuh mencegah supaya tirosinasenya itu tidak overproduction. Jadi kamu
kamu bisa cari produk-produk yang mengandung kojic acid. Salah satunya, it's actually pretty easy to get, adalah sake spray-nya Waterpo. Produk ini tuh saya pakai sekarang setiap hari, udah sekitar sebulan lebih gitu ya. Saya pakai setiap pagi, udah gitu malam hari juga saya pakai, dan siang-siang kadang-kadang kalau kulit saya lagi kerasa agak kering itu saya pakai juga. Jadi itu tuh memang kandungan utamanya adalah kojic acid tersebut. Jadi itu bisa kamu dapatkan dengan mudah. Kamu cek aja ke Instagramnya atau websitenya Waterpo. Kandungan lainnya yang kamu bisa cari juga di produk skincare kamu adalah arbutin. Mungkin kamu sering dengar ya arbutin. Nah, arbutin ini cara kerjanya kurang lebih mirip sama kojic acid. Jadi dia memblok tirosinase tadi itu untuk mendorong overproduction of melanin di kulit kita gitu. Udah banyak ya produk-produk yang tersedia di pasaran yang mengandung arbutin. Salah satunya yang lumayan sering disebut-sebut sama beauty enthusiast dimanapun dari The Ordinary, yaitu alpha arbutin 2% plus HA atau hyaluronic acid. Satu hal lagi yang saya mau ingetin mengenai treatment untuk age spots dan juga melasma ini adalah kalau kamu menggunakan kandungan-kandungan di atas, terutama tretinoin, terus juga hydroquinone, itu harus kamu pakai sunscreen di pagi harinya ya. Selain karena memang kandungan-kandungan tersebut juga bikin kulit kamu tuh lebih sensitif terhadap sinar matahari, karena seperti saya jelasin di awal tadi, menggunakan sunscreen secara rutin itu memang jadi treatment yang bagus untuk hyperpigmentation, mencegah munculnya spot-spot yang baru gitu kan, dan kedua juga mencegah terjadinya overproduction of melanin di kulit kita tadi. Nah terus kalau misalnya kamu udah menggunakan produk-produk topical tadi itu ya untuk menghilangkan hyperpigmentation dan belum berhasil juga, terutama ini untuk kasus-kasus age spots yang lebih dalam atau juga melasma, yang bisa kamu lakukan itu juga adalah dengan melakukan tindakan ke dokter. Salah satunya adalah laser. Laser itu kan macam-macam ya bentuknya ya, tapi dokter kulit kamu pastinya bisa merekomendasikan jenis laser yang mana yang cocok untuk flek yang kamu punya. Ini benar-benar tergantung dari keinginan kamu dan seberapa mengganggunya flek yang ada di kulit kamu itu sih gitu ya, karena sebenarnya hyperpigmentation itu dialami oleh banyak banget perempuan dengan jenis kulit apapun, umur berapapun, dari negara manapun gitu ya, ras manapun gitu. Cuma in some people ada yang emang biasa aja gitu ya dengan hyperpigmentation, ya tinggal ditutupi dengan concealer dan foundation. Ada yang sangat-sangat terganggu, bisa jadi juga karena emang kasusnya cukup parah gitu. Jadi kalau saran saya sih benar-benar kamu balik lagi, yang penting you are educating yourself tentang kenapa terjadinya hyperpigmentation dan treatment yang cocok sama kamu yang mana, dan apakah kamu mau treatment sendiri aja di rumah dengan produk-produk yang available yang tadi saya udah sebutin kandungannya, atau kamu mau memilih dengan konsultasi ke dokter dan juga melakukan treatment dengan dokter. It's all up to you. Oke, sekian dulu sharingnya mengenai flek hitam atau hiperpigmentasi. Semoga membantu kamu kalau sekarang ini ada yang lagi pusing soal ini, atau misalnya ada yang lagi pengen bantuin mamanya, karena sebenarnya banyak juga pesan yang masuk ke saya yang bilang bahwa yang lagi bermasalah dengan flek itu adalah mamanya gitu. Jadi mohon disampaikan ya informasinya, atau mamanya suruh nonton saya. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan obrolin atau tanyakan di comment box di bawah. Thank you for watching. See you at the next video. Bye!